Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Santoso dengan NIM 2021 30 117 ingin mempresentasikan alat yang telah saya pelajari selama saya di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Profil dari Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang terletak di Jalan Wonodri, nomor 22, Kota Semarang, milik Persyarikatan Muhammadiyah. Berdiri tanggal 19 Sya'ban 1395 Hijriah, bertepatan pada tanggal 27 Agustus 1975 Masehi. Peresmian gedung pertama Rumah Sakit Rumani dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah. Pada saat itu Bapak Haji Suparjo Rustam. Rumah Sakit Rumani merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang kesehatan. Tujuannya didirikan rumah sakit adalah sebagai sarana dakwah Muhammadiyah. Pembahasan alat pertama yaitu Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP. Pembahasan pertama yaitu pengertian CPAP. Continuous Positive Airway Pressure merupakan alat kesehatan yang biasanya digunakan oleh orang yang memiliki masalah pernapasan, seperti sleep apnea. Ini membuat saluran udara pasien terbuka saat tidur, sehingga pasien dapat menerima oksigen yang pasien butuhkan untuk fungsi optimal. Mesin CPAP dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi resiko sejumlah masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung dan stroke. CPAP juga digunakan untuk mengobati bayi prematur di mana kondisi bayi yang paru-parunya belum sepenuhnya berkembang. CPAP juga dapat digunakan untuk memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi kepada bayi prematur yang kesulitan mempertahankan kadar oksigen yang baik dalam darahnya. Selanjutnya ada bagian-bagian dari CPAP. Yang pertama ada support arm, digunakan untuk menggantung cairan infus dan lain-lain. Kedua ada oksigen blender, berfungsi untuk melakukan pencampuran antara udara dan oksigen murni. Tiga ada water trap, digunakan untuk mengumpulkan dan menahan tetesan air dalam sirkuit. 4 ada kompresor, yaitu sebagai sumber atau penghasil udara. 5 ada breathing circuit sebagai jalur percabangan antara inhale dan exhale. 6 ada humidifier yang berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara dari oksigen blender sebelum ke pasien. 7 ada bubble CPAP generator, berfungsi sebagai menjaga jalan napas terbuka dan memberikan tekanan positif kepada pasien. Selanjutnya ada blok diagram dari CPAP. Sumber tegangan PLN 220 volt masuk ke kompresor dan humidifier. Medical kompresor sebagai penghasil udara dan sentral O2 sebagai sumber penghasil oksigen murni masuk ke oksigen blender, dicampur dan kemudian masuk ke humidifier, dihangatkan melewati water trap dan langsung ke pasien. Pasien outputnya ke bubble generator. Prinsip kerja dari CPAP. Prinsip kerja dari mesin Continuous Positive Airway Pressure adalah berdasarkan pada tekanan udara positif atau kompresor dan O2 atau oksigen yang diblend atau dicampur dengan tekanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, lalu masuk ke humidifier guna menghangatkan udara dan O2 yang sudah tercampur, kemudian masuk pada jalur pernafasan manusia dan tidak memerlukan breathing support atau ventilator. Kompetensi dasar alat. Yang pertama ada pencatatan dengan nama alat CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure dengan merek Gentech, tipe OxyBlood dengan nomor seri AG2410700. Penempatan alat CPAP yaitu di ruangan PBRT atau NICU. Pemasangan dan pengoperasian. Pemasangan pada alat Continuous Positive Airway Pressure biasanya telah dilakukan pemasangan oleh vendor dari perusahaan asal alat tersebut. Pada pemasangannya, vendor mengikuti panduan atau petunjuk dari manual book CPAP. Jika pemasangan yang dilakukan tidak sesuai dengan buku panduan, maka sistem yang ada pada alat tidak akan sesuai dan alat tidak dapat berfungsi dengan baik. Pengoperasiannya yaitu pertama, siapkan perangkat CPAP, periksa koneksi gas O2 dan udara terhubung dengan baik.
Alarm akan berbunyi jika salah satu gas tidak ada supply atau tekanan supply kurang. Periksa sambungan listrik untuk humidifier dan kompresor. 2. Pengaturan parameter. Tekanan gas masuk O2 dan udara secara umum memerlukan tekanan 0,39 sampai 0,59 kPa. Gas airflow rate sebaiknya 3 kali lebih besar dari ventilasi. Pengaturan O2 juga sama. Monitoring kadar oksigen dalam darah mengikuti dari kondisi pasien dan harus selalu dipantau. 3. Setting suhu untuk humidifier sampai suhu yang diperlukan. Jika overheat, maka alarm akan berbunyi. Pemeliharaan dan analisis teknis. Pada saat unit dalam keadaan terpakai, disarankan 5-6 jam sekali dilakukan pemeriksaan water trap. Apakah air yang ada melebihi batas normal atau tidak? Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu fungsi kerja alat jika air dalam water trap melebihi batas maksimal. 2. Pemeriksaan unit dibersihkan dengan menggunakan cairan disinfektan atau alkohol 70% dengan menggunakan kain lembut. Berhati-hati agar cairan jangan sampai masuk ke dalam unit. 3. Setelah pemakaian pada pasien, aksesoris reusable harus disterilkan. 4. Unit yang tidak sedang dipakai sebaiknya disimpan di ruangan yang kering dan bersih. Analisis teknis digunakan untuk mengetahui pada bagian mana kerusakan pada alat. Setiap teknisi harus pandai menganalisis kerusakan agar dapat melakukan penanganan yang tepat. Perbaikan. Yang pertama, masalah pada alat, yaitu alarm pada humidifier. Kerusakan yang dianalisis yaitu sensor humidifier tidak terbaca. Penyelesaiannya yaitu dengan memeriksa dan perbaiki jika perlu ganti sensor. Masalah yang kedua yaitu alarm kurangnya suplai O2 atau udara tekan. Dengan analisis kerusakan yaitu kurangnya suplai atau sentral O2 kurang pas. Penyelesaiannya yaitu periksa kedudukan O2 dan kompresor, naikkan supply. Permasalahan yang ketiga yaitu manometer tidak stabil. Dengan analisis kerusakan terdapat air pada manometer. Dengan penyelesaian membersihkan manometer dan menguras water trap. Masalah keempat yaitu alarm overheat humidifier. Dengan analisis kerusakan yaitu kesalahan pengaturan suhu dan sensor suhu. Penyelesaiannya yaitu cek pengaturan suhu dan cek sensor suhu. Kalibrasi. CPAP menggunakan 2 alat kalibrasi yaitu gas flow analyzer, yaitu mengukur aliran gas dan menguji presisi aliran gas. Yang kedua yaitu electrical safety analyzer untuk pengujian keselamatan listrik seperti grounding, resistensi. Pembahasan alat kedua yaitu dental unit Thomason. Pengertian dental unit. Dental unit merupakan kumpulan dari beberapa peralatan gigi yang biasanya digunakan oleh dokter gigi pada saat melakukan pemeriksaan perawatan, pengeboran, penambalan, pembersihan, dan pencabutan pada gigi pasien. Dental unit merupakan alat kesehatan yang memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 tentang alat kesehatan yang menjelaskan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, merawat, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bagian-bagian dental unit. Pertama ada foot controller, kedua backrest, 3 headrest, 4 assistant table, 5 speed tune, 6 operating lamp, 7 operating lamp arm, 8 tumbler filler, 9 patient chair, 10 chair base, 11 seat, 12 dentist table, 13 table arm, 14 yaitu unit. Blok diagram dental unit. Sumber PLN 220 volt masuk ke power supply diubah menjadi tegangan DC masuk ke unit, dan pompa hidrolik juga masuk ke unit. Unit mengatur dental chair, lampu operasi, tumbler filler. Dari dental chair, outputnya menjadi film viewer. Sistem air dan kompresor masuk ke foot controller. Foot controller dapat mengatur air turbine handpiece, micromotor handpiece,
three-way syringe, suction, dan scaler. Prinsip kerja dari dental unit yaitu dari alat kesehatan dental unit menggunakan mikromotor dengan kecepatan putaran 20.000 sampai 40.000 rpm. Sistem putaran bor menggunakan sistem udara tekan dari kompresor dengan kecepatan putaran sampai 400.000 rpm. Selama bor digunakan, air akan keluar dari handpiece dengan kontrol dari foot switch. Adapun yang berfungsi menyedot cairan dan kotoran yang ada di dalam mulut, yaitu saliva ejector atau suction yang diatur dengan sistem kontrol yang mengatur tekanan air, tekanan udara untuk solenoid. Pergerakan dental chair menggunakan sistem hidrolik atau elektromotor untuk pergerakan naik atau turun. Pergerakan sandaran punggung dan sandaran kepala. Range kebisingan yang diterima oleh pasien selama operasi sekitar 60 sampai 80 desibel. Kompetensi dasar alat yang pertama yaitu pencatatan. Nama alat dental unit dengan merek Thomasong tipe C1 dengan nomor seri AOC230691 dengan penempatan dental unit yaitu di ruangan poligigi eksekutif. Pemasangan dan pengoperasian. Pemasangan pada alat dental unit biasanya telah dilakukan pemasangan oleh vendor dari perusahaan asal alat tersebut. Pada pemasangannya, vendor mengikuti panduan atau petunjuk dari manual book dental unit. Jika pemasangan yang dilakukan tidak sesuai dengan buku panduan, maka sistem yang ada pada alat tidak akan sesuai dengan dan alat tidak dapat berfungsi dengan baik. Pengoperasiannya yaitu siapkan aksesoris bahan operasional, hubungkan alat dengan catu daya, lakukan pemasangan secukupnya, lakukan pengecekan fungsi, perhatikan protap pelayanan, beritahu dan atur posisi pasien tindakan yang akan dilakukan. Pasang aksesoris sesuai kebutuhan. Setelah selesai pengoperasian, matikan alat. Lepaskan hubungan alat dengan catu daya, bersihkan alat dan aksesorisnya, kembalikan dental chair ke posisi awal. Pemeliharaan dan analisis teknis. 1. Sterilisasi dengan autoclave. 2. Disinfeksi dengan alkohol. 3. Membersihkan tabung dan selang HVE dan ejector air liur dengan aspirasi 1-2 gelas air masing-masing melalui HVE dan ejector air liur. 4. Membersihkan filter hisap. 5. Membersihkan sistem vakum. 6. Membersihkan saluran air. 7. Membersihkan bagian dan permukaan lainnya. Analisis teknis. Analisis teknis digunakan untuk mengetahui pada bagian mana kerusakan pada alat. Setiap teknisi harus pandai menganalisis kerusakan agar dapat melakukan penanganan yang tepat. Perbaikan. Masalah yang pertama yaitu peralatan tidak bisa hidup. Kerusakan yang dianalisis yaitu pemutus arus diaktifkan. 2. Sikring putus. Penyelesaiannya yaitu 1. Lepaskan pemutus sirkuit. 2. Ganti sikring. Permasalahan yang kedua, kursi atau sandaran tidak bisa bergerak. Kerusakan yang dianalisis yaitu 1. Fungsi penghentian darurat terpicu. 2. Kebisingan listrik untuk sementara. Dengan penyelesaian, pertama hilangkan rintangan dan mengoperasikannya lagi. 2. Matikan dan hidupkan unit. Permasalahan yang ketiga, beralih di panel dan instrumen tidak bekerja. Dengan analisis kerusakan, kebisingan listrik untuk sementara. Penyelesaiannya yaitu matikan dan hidupkan unit. Permasalahan yang keempat, mikromotor tidak memutar. Kerusakan yang dianalisis yaitu sikring trafo utama. Dengan penyelesaian, ganti sikring. Kalibrasi dental unit menggunakan 3 alat kalibrasi. Yang pertama ada luxmeter, yaitu mengukur intensitas cahaya dan pemantauan kualitas cahaya pada lampu operasi. 2. Ada digital pressure meter, yaitu mengukur tekanan udara yang ada pada kompresor. 3. Ada tachometer untuk mengukur kecepatan rotasi pada instrumen bor. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang dan teman-teman PKL yang sudah menjalankan PKL di rumah sakit.